إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidayah, memberikan kita hidayah berupa kesempatan mendatangi majelis-majelis ilmu, mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah masalah mengenai warisan, yang mana sebagaimana biasanya kita akan membaca sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang berjudul Talkhis Fiqhil Fara'id, ringkasan fikih waris, ringkasan fikih waris. Kemarin kita sudah latihan beberapa kasus atau beberapa permasalahan yang ditulis oleh Syekh di sini, dan alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pada halaman 33, yaitu membahas mengenai asobah, Namun yang namanya latihan sebetulnya nggak sebatas yang kemarin itu saja ya. Harus sering-sering dilatih sendiri ya, di rumah atau di mana. Mungkin dengan adanya aplikasi-aplikasi di HP nanti bisa dicocokkan hasilnya apakah tepat ataukah tidak gitu ya. Nanti kalau ada permasalahan atau bingung di mana bisa ditanyakan ke saya juga. Baik, kita baca. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-asabatu, asabah. Al-asabatu jam'u asibin. Asabah itu jam'nya dari asib ya, bentuk banyak dari asib. Asibun, asibani, asabah. Yang pernah belajar bahasa Arab ya, kan gitu. Talibun, talibani, talabah. Asibun, asibani, asabah. Jadi asabah itu bentuk banyak. Kalau orang asabahnya, orang yang ngambil sisanya itu banyak, maka namanya asabah. Tapi kalau satu namanya asibun, asib. Siapakah dia? Wa huwa man yarithu bila takdir, yang mendapatkan warisan tanpa ukuran ya. Yang dia bisa jadi mendapatkan warisan tapi tidak ada ukurannya. Berbeda dengan ashabul furud kemarin, akan ada ukurannya. Berapa ukurannya? Ada setengah. Totalnya ada berapa kira-kira? Yang ada di dalam Al-Quran itu ada 6 saja ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Adapun sepertiga sisa itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ijtihadnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada berapa kemarin kita belajar ashabul furud yang ada ukurannya, ada 6. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3 sama seperenam. Satu furud dengan furud yang lain itu mungkin bertemu ya. Setengah mungkin ketemu seperempat, seperempat mungkin ketemu dengan seperenam, tapi ada yang nggak mungkin ketemu ya. Ada yang nggak mungkin ketemu ya, yaitu seperempat sama sepertiga, dan juga seperempat sama seperdelapan. Jadi kalau jenengan bikin masalah kok ternyata ada seperempat, ada seperdelapan, berarti ada yang salah ya. Atau ada sepertiga kok ketemu seperempat, berarti ada yang keliru ya. Ini harusnya dijelaskan kemarin ya. Jadi ada setengah, yang di dalam Al-Quran ada setengah,
seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam sama 2/3. Lah ini yang ada di dalam Al-Quran ini kecuali sepertiga sisa. Kecuali sepertiga sisa. Lah, dari beberapa furud ini satu dengan yang lain mungkin ketemu. Ya, mungkin ketemu, sangat mungkin ketemu, kecuali seperempat nggak mungkin ketemu sama sepertiga. Ya. Kemudian seperempat juga nggak mungkin ketemu dengan seperdelapan, nggak mungkin ketemu dengan sepertiga. Kenapa para ikhwan semuanya seperempat kok nggak ketemu seperdelapan? Seperempat itu jatahnya siapa? Jatahnya istri, ya, jatahnya istri kalau ada anak atau nggak ada anak. Seperempat itu jatahnya istri kalau nggak ada. Iya tak? Oh berarti bukan ini, berarti ini seperdelapan nggak mungkin ketemu seperempat, sama nggak mungkin ketemu sepertiga. Seperdelapan itu jatahnya siapa? Istri. Oh, kok ibu? Istri. Iya, ibunya anak. Istri dapat seperdelapan kalau ada keturunan. Maka dia nggak mungkin ketemu seperempat. Seperempat jatahnya siapa? Yo, ini kan sudah istri toh. Ini suami, karena nggak mungkin ada orang mati meninggalkan suami sama istri. Sing mati sopo? Ya kan nggak mungkin. Jadi seperdelapan nggak mungkin ketemu sama seperempat. Jadi kalau ngitung kok ada seperdelapan sama seperempat, oh berarti hitungannya keliru. Begitu pula seperdelapan nggak mungkin ketemu sama sepertiga, nggak mungkin ketemu juga sama sepertiga. Kenapa nggak mungkin ketemu dengan sepertiga? Seperdelapan tadi jatahnya siapa? Istri kalau ada anak, kalau ada keturunan yang waris. Lah sepertiga jatahnya siapa? Siapa yang masih ingat siapa yang dapat sepertiga? Ibu. Bapak sepertiga. Ibu dapat sepertiga. Kapan dapat sepertiga? Kalau nggak ada keturunan. Sedangkan seperdelapan istri kalau ada keturunan, maka nggak mungkin ketemu seperdelapan sama sepertiga. Kalau ketemu maka ada yang salah. Atau sepertiga juga jatahnya selain ibu siapa yang dapat sepertiga? Ya selain ibu dapat sepertiga siapa? Enggak, nenek seperenam. Nenek semua keadaan seperenam. Bapak seperenam. Siapa? Siapa? Saudari apa? Kandung, sebapak, seibu. Saudari kandung kan setengah, 2/3. Saudari sebapak setengah, 2/3, seperenam. Siapa yang dapat sepertiga? Saudari atau saudara seibu kalau lebih dari satu. Lebih dari satu. Lah, syaratnya apa? Saudara seibu itu dapat warisan? Kalau nggak ada keturunan, ya. Kalau ada keturunan dapat nggak saudara seibu? Nggak dapat, baik laki-laki maupun perempuan. Lah ini seperdelapan jatahnya istri kalau ada keturunan. Maka seperdelapan nggak mungkin sama sekali ketemu dengan sepertiga. Baik. Kita lanjutkan. Summa qala al-muallif rahimallahu taala. Jadi yang namanya asoba sebagaimana kita dulu jelaskan itu kayak apa permisalannya dulu? Kayak panitia gitu ya. Kayak panitia yang sedang bagi makanan ya. Jadi misalnya ada beberapa orang dari kita ini panitia yang bagi jajan ke para penghuni ahsana.
Jumlahnya berapa pengguna sana sekarang? 20, 30? Pak Kades? Enggak. 15. Ya 15. Misalnya datang apel 15 yang dibagi kepada ashabul furudnya dulu, sisanya ada enggak? Enggak ada, ya berarti panitianya enggak dapat. Panitia ini laksana kayak asoba ya. Kayak laksana. Kita permisalkan kayak asoba. Datang apel 20 biji dibagi siapa? Ke penghuninya satu karena memang jatahnya ukurannya satu, sisanya dibuat siapa? Panitia. Banyak nggak? Banyak. Dapat berapa? 5 berarti. Yang lain dapat satu, dia dapat 5. Kemudian misalnya asobanya, kemudian datang lagi apel lagi misalnya 25 biji, ya 25 buah. Orang asananya udah pergi semua, liburan semua, nggak ada orang. Maka 25 dibuat siapa? Panitia semuanya. Nah itulah asobah. Kata Syekh, fayarithu jami'al mal in lam yakun ma'ahu sahibu fardin. Maka seorang asib, seorang asobah, dia mewarisi seluruh harta in lam yakun ma'ahu sahibu fardin, kalau nggak ada ashabul furud. Ada orang mati meninggalkan anak laki-laki tunggal, sebatang kara, nggak ada yang lain, maka dia mewarisi seluruh harta bapaknya atau ibunya. Ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki tunggal asobah, ya, nggak ada yang lain, nggak ada, ya berarti saudaranya tadi mewarisi seluruh harta saudaranya yang telah meninggal dunia tadi. Ada orang mati misalnya meninggalkan paman, nggak ada lagi yang lain, ya, nggak ada lagi yang lain, paman dari jalur bapak, maka paman tadi mendapatkan seluruh harta yang ditinggal oleh keponakannya. Ya. Kenapa kok mendapatkan seluruh harta? Karena tidak ada ashabul furud sama sekali, maka dia mengambil semua warisan, ya, mengambil semua warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa yarithu baqiyahu ma'a sahibi fardin id istaghraqa ba'dal mali. Wa yarithu, dan seorang asobah mendapatkan warisan baqiyahu, sisanya, ma'a sahibi fardin, bersama adanya ashabul furud, istaghraqa ba'dal mal, yang sudah menghabiskan sebagian harta. Ada orang mati meninggalkan anak laki-laki satu sama suami, yang mati perempuan meninggalkan suami sama anak laki-laki, maka suaminya dapat berapa? Seperempat kalau ada anak tadi, ya, maka suaminya ngambil seperempat, sisanya berapa? Sisanya 3/4 diberikan kepada anak laki-laki tadi. Ada orang mati meninggalkan satu istri sama satu anak, yang meninggal berarti laki-laki, maka siapa istrinya dapat berapa? 1/8 kita kasih terlebih dahulu, sisanya 7/8 diambil oleh anaknya yang mengambil secara asobah tadi. Wala yarithu syai'an ma'a sahibi fardin istaghraqa jami'al mali. Wala, dan tidak yaris, mengambil warisan sama sekali, syai'an, sesuatu pun, ya, jadi gak dapat apa-apa ini, ma'a sahibi fardin, bersama ashabul furud, istaghraqa jami'al mal, yang menghabiskan seluruh harta. Ada orang mati misalnya meninggalkan suami, meninggalkan saudari kandung, sama meninggalkan paman, ya, suami, saudari kandung, sama paman. Berapa suaminya? Tulisnya suami, saudari kandung, paman. Berapa suaminya? Setengah. Saudari kandung? Saudari kandung? Berapa, yang yakin gitu loh?
Setengah. Paman? Sisa. Cuman ada sisanya enggak? Enggak ada. Setengah buat suami, setengah buat saudari. Paman yang ngapain? Bagi. Pamannya sebagai panitia yang bagi, penengah biar enggak bertengkar. Di sini juga Syekh menyebutkan contoh-contohnya ya. Contohnya misalu irsihi jami'al mal. Contoh asoba ngambil semua harta. An yamuta syakhsun an akhihi syakik. Ada orang mati meninggalkan saudara kandung satu orang. Maka kata Syekh, falahu jami'ul mal. Maka dia dapat seluruh harta. Kenapa? Karena dia asoba sendiri dan tidak ada apa? Ashabul furud, nggak ada ashabul furud, maka dia ngambil seluruh harta. Ya. Wa mithalu irsihi baqiyahu, dan contoh ngambil sisa. Antamuta imra'atun an zawjiha. Ada orang mati meninggalkan suaminya. An zawjiha ya suaminya. Kalau zawjihi istrinya. Ya. Suami. Wa siapa? Akhawaiha min ummiha. Dua saudara seibu. Wa akhawaiha asyaqiqain. Dua saudara sekandung. Berapa suami? Setengah. Kenapa setengah? Enggak ada keturunan. Dalilnya apa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Oh, jangan Anissa. Kayak santri saya aja. Santri itu tak suruh ngapalin. Hafalin 11, 12 sama ayat terakhir. Ya masih ada aja nggak mau ngapalin. Ditanya dalil, ditulis surat An-Nisa ayat sekian. Subhanallah. Ya, kalau orang awam nggak apa-apa lah ya. Dua saudara seibu berapa? Hah? Sepertiga. Dua saudara kandung sisa asobah. Pokok permasalahannya 2 sama 3 berapa? 6. 6 kali setengah 3, 6 kali sepertiga 2, sisanya 1. Sisanya 1. Jadi suami dapat banyak ini ya. Kalau hartanya 6M gitu ya, hartanya 6M, suami dapat 3M. Saudara seibu satu orangnya 1M. Saudara kandung malah 500 juta. Udah kok lebih sedikit saudara kandung ya. Inilah sudah pembagiannya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya segitu. Ya, rezekinya segitu. Dikasih aja untung-untungan ya alhamdulillah sudah. Falizauji an-nisfu, kata Syekh, suami dapat an-nisfu setengah. Walil akhwaini minal ats-tsulus, dua saudara seibu dapat sepertiga. Walil akhwaini syaqiqain, dua saudara sekandung dapat al-baqi, sisanya. Dapat sisa. Wa mithalu adami irthihi, contoh nggak dapat apa-apa. Asoba cuma lihat doang ini. Antamu ta'imra'atun an zawjiha wa ummiha wa akhwaiha min ummiha wa akhwaiha asyaqiqain. Jadi permasalahannya sama ya, cuman ditambahi siapa? Ditambahi ibu. Ini kita tambahkan siapa? Ibu. Ibu dapat berapa? Kenapa 1/6? Ada kumpulan saudara, maka ibu 1/6. Maka sisa tadi berapa? 1/6 ya, kita berikan kepada 6 kali 1/6 1. Saudara dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ini yang dulu kita bahas di masalah yang namanya musyarrakah dulu ya, kalau ingat ya, atau masalah himariyah. Ya, kalau dalam madhab Syafi'i ya, atau madhab Maliki, saudara kandung ini digabungkan ke saudara seibu.
dapat bareng-bareng ngambil sepertiga. Tapi itu ijtihad atau qiyas yang bertentangan dengan dalil, tidak sesuai dengan nas-nas yang ada. Baik. Falizauji an-nisfu, suami tetap dapat setengah kayak tadi. Walil ummi sudus, ibu dapat 1/6. Walil akhwaini minal ummi sulus, saudara si ibu, 2 saudara mendapatkan 1/3. Wala syai'a, dan tidak ada sama sekali lil akhwaini asyaqiqain, saudara kandung nggak dapat apa-apa. Kenapa? Listighraqil furud jami'al mal, karena ashabul furud sudah menghabiskan seluruh harta. Jadi udah habis, diambil suami dengan 1/2-nya, diambil 2 saudara si ibu dengan 1/3-nya, dan terakhir diambil sama si ibu dengan 1/6-nya. Saudara kandung nggak dapat apa-apa. Baik, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau anak itu yang masuk asoba, yang laki yang berdua. Nah, ini habis ini kita pelajari ini. Dua-duanya asoba, cuman asobanya berbeda. Ya, jadi asoba sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh pada halaman 34. Asoba ada 3 macam. Aqsamul asobah, macam-macamnya asobah. Yanqasimul asobatu ila 3 aqsam. Asobah dibagi 3 macam. Dibagi 3 macam. Asibun binafsihi, asobah dengan dirinya sendiri, memang dirinya sendiri itu asobah. Yang kedua, asibun bighairihi, asobah kalau ada yang lain, kayak anak perempuan aslinya nggak asobah, cuman kalau ada anak laki-laki dia menjadi asobah. Itu namanya asibun bighairihi, dia asobah gara-gara ada yang lain. Ya, jadi yang lain tadi yaitu anak laki-laki yang menyebabkan dirinya menjadi bersama-sama mengambil secara asobah. Dan yang ketiga adalah asibun ma'a ghairihi. Ya, asibun asobah bersamaan dengan yang lain, yaitu seperti kasusnya ukhtun syaqiqah, kalau ada anak perempuan, kalau masih ingat ya. Jadi kita bahas di sini asobah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama asobah binafsihi. Ya, asobah binafsihi. Nafsihi itu kan dirinya. Maksudnya apa ya? Dirinya sendiri itu sudah asobah. Ya, memang dirinya itu asobah. Dia nggak butuh bantuan orang lain untuk menjadi asobah. Jadi dia sendiri itu sudah asobah. Siapa aja yang termasuk asobah binafsihi? Kata Syekh, fal asibu binafsihum jami'ud dukur minal usul, semua laki-laki dari usul. Jadi siapa yang termasuk di sini? Bapak, kakek, buyut, ke atas terus ya. Itu semuanya adalah asobah bin nafas. Mereka bisa berkesempatan, nggak harus dapat warisan ya, bisa berkesempatan mendapatkan warisan secara asobah. Yang kedua, jami'ud dukur minal usuli wal furu', yaitu siapa? Dari furu' siapa berarti? Anak laki, laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, terus apa? Bawah terus. Kalau ini ke atas terus. Ya, semuanya siapa? Nah, semuanya adalah asobah bin nafas, ya. Bisa berkesempatan mendapatkan warisan. Cuman nggak harus, kadang-kadang ketutup dengan yang lain. Jadi bapak, kakek, buyut, cangga dan yang lain sebagainya, anak, cucu, cicit, buyut lagi misalnya. Seperti itu. Wal hawashi, dan begitu pula laki-laki yang dari jalur hawashi. Ada siapa? Dari hawashi yang paling rendah dulu ada saudara laki-laki. Terus ada siapa? Bawahnya saudara keponakan,
bawahnya keponakan apa namanya, cucunya saudara gitu ya. Sini cicitnya saudara, pokoknya terus ke bawah. Mereka berkesempatan mendapatkan warisan. Atau lebih ke atas lagi, lebih ke atas lagi ada siapa? Paman, ya. Habis paman, sepupu, bawahnya sepaman, sepupu, bawahnya sepupu, cucunya paman. Ya terserah, anaknya sepupu, cucunya paman, terserah. Yang penting ke bawah terus. Ya. Ini jadi pertama saudara, ini yang kandung sama sebapak saja ya. Adapun seibu maka tidak masuk asobah karena dia termasuk ashabul furud. Ya. Paman pun sama, paman sekandung sama sebapak saja. Adapun kalau seibu maka tidak dapat warisan sama sekali. Atau lebih ke atas lagi, ada saudara, kan dari bapak sama ibu muncul siapa? Saudara. Dari kakek muncul paman. Ya. Dari buyut muncul siapa? Pamannya bapak. Iya, saudaranya kakek. Saudara pamannya bapak itu bisa berkesempatan juga mendapatkan warisan dari jalur asobah secara hawashi, dari hawashi ya secara asobah. Atau pamannya kakek, saudaranya buyut atau siapa, mereka tetap sama bisa berkesempatan mendapatkan warisan secara asobah. Ya, dari bawah sendiri saudara, paman, pamannya bapak, pamannya kakek, pokoknya gitu terus sampai ke atas, itu namanya semuanya hawashi. Cuman kan ya kalau terlalu ke atas ya kebanyakan sudah mati ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau mencari asobah harus benar-benar dirinci. Dari jalur bapak, kakek, buyut udah nggak ada. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki nggak ada. Saudara dicari. Ya, saudaranya udah nggak ada semua. Ada keponakan nggak? Dari jalur laki-laki loh ya. Enggak ada, cucunya ada nggak? Oh nggak ada. Cicitnya oh nggak ada semua. Ya sudah, cari dari jalur paman. Ada sepupunya nggak? Ada cucunya paman nggak? Itu dicari. Karena mereka kalau memang asobahnya nggak ada ya sebelumnya ya, bisa jadi mereka lah yang berhak mendapatkan asobah tadi. Ya, berhak mendapatkan asobah tersebut. Maka dicari terlebih dahulu sebelum memutuskan hukumnya dan yang lain sebagainya. Oke, yang kedua, jami'u man yarithu bil wala, yaitu semua yang mewarisi dari jalur wala. Dari jalur wala. Siapa yang masih ingat wala? Orang yang telah membebaskan budak. Ya, orang yang telah membebaskan budak maka dia mendapatkan jalur yang namanya wala atau sebab yang namanya wala. Maka di sini ada tambahannya nanti. Ada namanya mu'tik, pembebas budak. Baik laki-laki maupun perempuan. Cuman yang nggak usah kita bahas terlalu jauh. Toh budak sudah nggak ada di Indonesia. Ya, nanti bingung-bingung malah berabe nanti ya. Taib. Sekarang yang kedua, ini asobah binafsihi. Asobah binafsihi. Yang kedua, asobah apa namanya? Bighairihi. Bighairihi gitu ya. Jadi awalnya mereka nggak asobah. Awalnya mereka nggak asobah. Tapi kalau ada yang lain, dia jadi apa? Ikut-ikutan asobah. Di sini ada 4 orang toh. Ada 4 orang. Ya. Yang pertama siapa? Anak perempuan. Dia asobah bukan? Bukan. Tapi kalau ketemu sama siapa? Anak laki-laki, dia jadi apa? Asobah. Dia jadi asobah. Yang kedua siapa? Cucu perempuan. Cucu perempuan, cicit perempuan atau siapa gitu ya, ke bawah terus. Dia asobah bukan awalnya? Bukan. Ya, bukan. Cuman kalau ketemu sama siapa? Cucu laki-laki, baik saudaranya maupun sepupunya, maka dia menjadi asobah. Dia menjadi asobah. Yang ketiga siapa? Saudari kandung. Kalau ketemu siapa? Saudara
kandung. Ini sebenarnya sudah kita pelajari ya, cuman sekarang ditata ulang gitu saja. Yang keempat siapa? Saudari sebapak. Kalau ketemu sama saudara sebapak, seperti itu ya. Jadi anak perempuan awalnya nggak asoba, cuman kalau ketemu anak laki-laki jadi asoba. Kita tahu kalau anak perempuan nggak ada anak laki-laki dapatnya ya setengah, kalau nggak 2/3 kan gitu. Cuman kalau ketemu anak laki-laki dia jadi asobah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Begitu pula cucu perempuan sama cucu laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayain, semuanya sama, lidzakari mislu hadzil unsayain. Wal asibu bil ghairi, kita baca, dan asoba bil ghair, hunna mereka adalah al banat, anak-anak perempuan, wa banatul ibni, siapa banatul ibni? Cucu-cucu perempuan dari jalur laki-laki, wal akhwat syaqiqat, siapa akhwat syaqiqat? Saudari kandung, wal akhwatu minal ab, saudari sebapak. Fal banat, maka anak perempuan jadi asobah gara-gara apa? Bil abna, kalau ada anak laki-laki. Wa banatul ibni, dan cucu perempuan dapat asobah kapan? Bi abnail ibni, kalau ada cucu laki-laki. Idza kanu bidarajatihinna, kalau mereka satu derajat, sama seperti yang kita jelaskan kemarin. Au kanu anzal, atau bisa jadi mereka lebih ke bawah, lakinya tadi ya lebih ke bawah. Kalau kapan? Idza staghraqa man fawqahunna sulusain, kalau 2/3 sudah dihabiskan oleh apa? Anak perempuan yang lebih tinggi derajatnya. Yang ketiga, wal akhwatu syaqiqat bil ikhwa al asyiqa, saudari kandung dapat asobah kapan? Kalau ada saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, wal akhwatu minal ab, saudari sebapak dapat asobah kapan? Bil ikhwah minal ab, kalau ada saudara sebapak. Fatarithu kullu wahidatin min haula'i bit ta'sib, maka semuanya akan mewarisi secara asobah ma'a man kanat asobatan bihi, kalau ada bersamanya yang mengasobahkan dirinya ya. Maka berlakulah kaidah apa? Lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat berapa? Dua kepala, adapun perempuan mendapatkan satu kepala atau satu bagian. Contohnya, kita lanjut ke contoh. Mithalu dzalika fil banat, contohnya anak perempuan. An yamuta shakhsun an ibnatihi wa ibnihi, ada orang mati meninggalkan ibnatihi, satu anak perempuan, wa ibnihi, satu anak laki-laki. Berapa jatahnya anak perempuan? Satu? Asobah. Kan? Kenapa? Karena ada anak laki-laki, kan yang meninggal, orang meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Berarti berapa jatahnya anak perempuan tadi? Asobah. Karena bersamanya siapa? Anak laki-laki, maka berlakulah kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Lah kalau asobah semuanya, maka pokok permasalahannya diambil dari mana? Diambil dari total jumlah kepalanya. Ya, diambil dari jumlah kepalanya. Kalau ada orang mati meninggalkan satu anak tadi perempuan sama satu anak laki-laki. Berapa anak perempuan di sini? Asobah. Kenapa asobah? Itu tadi asobah bil ghair, bersama anak laki-laki. Jadi semuanya asobah. Kalau semuanya asobah, pokok permasalahannya berapa di sini? Angkanya berapa? Sesuai jumlah kepalanya. Di sini kepalanya anak perempuan berapa? 1, kepalanya anak laki-laki 2, 1 tambah 2 3. Maka nanti hartanya dibagi ke 3 bagian. 1 buat anak perempuan, 2 bagian buat anak laki-laki. Ya. Paham ya?
Kalau seandainya anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 3, berapa pokok permasalahannya di sini? Hah? Berapa? 8. Jadi nanti hartanya dibagi ke 8, 2 buat anak perempuan, 6 bagian untuk anak laki-laki. Kalau kita balik, di sini 3, di sini 2, berapa pokok permasalahannya? 7 bagian, 3 buat anak perempuan, 4 buat anak laki-laki. Nggih, dua-duanya asobah. Tidak ada di sini, Pak. Kasus di sini tidak ada karena anak perempuan asobah dengan adanya anak laki-laki. Baik. Falahuma jami'ul mal, maka anak laki-laki dan anak perempuan tadi semuanya mendapatkan seluruh harta. Lahu sahman, yang laki-laki dapat 2 bagian, walaha, dan yang perempuan sahmun wahid, 1 bagian. Wa mithaluhu fi banatil ibni, contohnya banatul ibn, an yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ibni ibnihi. Ini contoh yang kedua. Ada orang mati meninggalkan anak perempuan 1, kemudian 1 cucu perempuan, kemudian 1 cucu laki-laki. Satu anak perempuan berapa? Hah? Setengah. Kenapa setengah? Sendirian. 1 cucu perempuan berapa? Kenapa asobah? Ini saudaranya nggak cucu perempuan sama cucu laki-laki? Bisa iya, bisa enggak, bisa saudara, bisa sepupu, bisa saudara, bisa sepupu. Asobah sisa. Maka kalau ada ashabul furudnya ya kita bagi dulu sesuai ashabul furud, yaitu berapa? 2 kali setengah, 1 sisanya 1. Lah 1 ini dibagi berapa kepala? Dibagi ke 3 kepala. Cucu perempuan kepalanya 1, cucu laki-laki 2. Berarti kita kalikan dengan 3 untuk mempermudah. Kita kalikan dengan 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3 buat perempuan, 1 buat laki-laki 2. Seperti itu. Falil binti an-nisfu, maka yang anak perempuan dapat setengah. Wali ibnil ibni wa bintil ibni, cucu perempuan dan laki-laki, al-baqi dapat sisanya. Lahu sahman, yang laki-laki dapat 2 jatah. Walaha sahmun wahid, dan yang perempuan dapat 1 jatah. Misalun akhar, contoh yang lain. An yamuta syakhsun an bintaihi wa binti ibnihi wa ibni ibni ibnihi. Contoh yang lain ada 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan sama 1 cicit ya, ibni ya, 1 cicit laki-laki. Dua anak perempuan berapa? Hah? Kenapa 2/3? Lebih dari 1, nggak ada yang ngasobahkannya. 1 cucu perempuan berapa? 1 cucu perempuan berapa? Asobah, ditolong sama siapa? Aslinya nggak dapat, cuman dia ditolong sama cicit laki-laki, maka sisa. Pokok permasalahannya
3 kali 2/3 2, sisanya 1. Sama nanti dikali dengan berapa kepala tadi? Cucu berapa? 1 kepala, cicit 2 kepala dikali 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, ini 1, ini 2. Cucu sama cicit kan enggak sederajat tadi. Iya, memang hukum asalnya cicit ini nggak mengasobakan dia. Cuman kalau cicit ini nggak mengasobakan dia, cucu ini nggak dapat sama sekali. Sehingga pada kesempatan seperti ini si cicit bisa menolong budenya gitu ya, bibinya. Bibinya ini kan nggak dapat aslinya, ya. Tapi dia bisa ketolongan dengan hadirnya cicit laki-laki. Harusnya kan yang mengasobakan dia kan sederajat, yaitu cucu. Cuman cucu nggak ada, maka dia bisa ditolong oleh cicit laki-laki dalam kasus seperti ini. Paham? Insya Allah ya, insya Allah enggak. Baik. Wa mithaluhu fil akhwat asyaqiqat. Contoh pada saudari kandung. An yamuta syakhsun an ukhtihi syaqiqa wa akhihi syaqiq. Ada orang mati meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung. Berapa saudari kandung dapatnya? Ada orang mati nih, meninggalkan saudara kandung sama saudari kandung. Satu saudara, satu saudari. Berapa jatahnya saudari? Kenapa sobat? Karena ada saudara kandung, maka semua harta semua diambil oleh dua orang ini dengan berlaku kaidah lidzakari mislu haddil unsayain. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Wa mithaluhu fil akhwat minal ab. Dan contoh pada saudara seibu sama contohnya, ada orang mati meninggalkan saudara seibu saudara sebapak sama saudari sebapak. Berapa jatahnya saudara sebapak? Asobah. Berapa jatahnya saudari sebapak? Asobah. Kenapa asobah? Karena ada saudara sebapak. Asobahnya beda nggak? Saudara sebapak asobahnya apa? Asobah bin nafas. Asobah binafsihi. Kalau saudari sebapak asobahnya bil ghair atau bi ghairihi. Kemudian kita baca lanjutannya, wala tu'assabu imra'atun bi ahadin minad dzukuri siwa haula'il arba'ati. Dan tidak dijadikan perempuan itu asobah kecuali dengan salah satu dari laki-laki yang telah disebutkan tadi. Jadi anak perempuan yang mengasobahkan ya anak laki-laki, cucu perempuan yang mengasobahkan adalah cucu laki-laki, kecuali dalam kasus seperti ini dia bisa diasobahkan dengan cicit laki-laki. Saudari sekandung asobahnya sama saudara sekandung. Saudari sebapak asobahnya dengan saudara sebapak. Jadi mereka itu nggak bakal jadi asobah, para perempuan tadi nggak bakal jadi asobah kecuali memang ada pasangan tadi, anak ya sama anak, cucu sama cucu, saudari sama saudara, kandung sama kandung, saudari sebapak ya sama saudara sebapak. Harus sama persis dan 1 derajat, ya. Hukum asalnya harus sama persis 1 derajat dan 1 sifat. Jadi kalau ada saudari kandung sama saudara sebapak, ada saudari kandung sama saudara sebapak, asobah nggak saudari kandungnya? Ada orang mati meninggalkan 1 saudari kandung, 1 saudara sebapak, asobah nggak saudari kandungnya? Enggak. Kenapa enggak? Karena beda sifatnya, satunya kandung, satunya sebapak. Ada anak perempuan, ada cucu laki-laki. Anak perempuan asobah enggak? Kenapa enggak?
karena beda derajatnya. Jadi harus satu derajat, harus satu sifat pula, ya. Dan pasangannya pun seperti yang kita sebutkan tadi. Fa ibnul akh la yu'assibu ukhtahu. Maka anak saudara, siapa anak saudara? Keponakan, la yu'assibu ukhtahu, dia tidak bisa mengasobahkan saudarinya. Ya. Keponakan laki-laki bisa nggak mengasobahkan keponakan perempuan? Keponakan laki-laki bisa nggak mengasobahkan keponakan perempuan? Ya nggak bisa. Keponakan perempuan nggak dapat warisan sama sekali. Keponakan perempuan nggak berhak dapat warisan sama sekali, karena itu kan jalurnya jalur apa? Hawasyi. Dan jalur hawasyi yang dapat dari perempuan hanya saudari doang. Masih ingat nggak? Yang kita gambar dulu gini-gini buahnya gitu. Hawasyi itu yang dapat cuman saudari, keponakan perempuan, sepupu perempuan, atau siapa gitu ya, nggak ada yang dapat. Harus bibi, nggak ada yang dapat warisan. Maka keponakan laki-laki tidak mengasobahkan keponakan perempuan, wala ammatahu, dan juga tidak mengasobahkan bibinya. Siapa bibinya? Saudari. Ya, jadi kalau ada orang mati meninggalkan saudari kandung sama anak saudara kandung. Ya, ada orang mati meninggalkan siapa? Saudara kandung sama apa? Keponakan dari saudara kandung. Berapa saudari kandung? Asobah enggak? Enggak. Ya. Oh iya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Keponakan tidak mengasobahkan siapa? Saudarinya, yaitu keponakan perempuan, dan tidak bisa mengasobahkan siapa? Ammatahu, bibinya, wala ibnata ammihi, dan tidak bisa mengasobahkan ibnata ammihi. Siapa ibnata ammihi? Keponakan pamannya, sepupunya. Ya, dan juga tidak pula mengasobahkan apa? Sepupunya. Ya, tidak pula mengasobahkan sepupunya. Wal am, begitu pula paman, la yu'assibul ammah, tidak bisa mengasobahkan bibi. Ada orang mati meninggalkan paman sama bibi, bibinya dapat nggak? Nggak dapat sama sekali, karena bibi termasuk di jalur hawasyi, dan di jalur hawasyi yang dapat hanya
saudari. Dari perempuan yang dapat hanya saudari-saudari saja. Adapun bibi maka tidak mendapatkan sama sekali. Wa ibnul am, dan sepupu, la yu'assibu ukhtahu, tidak bisa mengasobakan sepupu perempuan, wala ibnata ammihi, dan juga tidak bisa mengasobakan ibnata ammihi, anak perempuan dari pamannya. Dia tidak bisa mengasobakan saudarinya langsung, dan tidak bisa mengasobakan sepupu perempuan yang lainnya dari saudara-saudara yang lainnya. Bisa dipahami semuanya atau bingung? Intinya ya ini tadi ya, yang bisa menjadi asobah ya cuman ini dari perempuan, anak perempuan ya asobahnya sama anak laki-laki, cucu perempuan sama cucu laki-laki, saudari kandung sama saudara kandung, saudari sebapak sama saudara sebapak. Maka nggak ada ceritanya keponakan ngasobahkan keponakan yang lain, nggak ada. Atau sepupu mengasobakan sepupu yang lain, nggak ada. Sepupu mengasobakan bibinya, nggak ada. Dan yang lain sebagainya tidak bisa. Ya. Yang ini pengecualian ketika cucu perempuan tadi tidak dapat jatah. Dia kan kalau nggak dibantu sama cicit dia nggak dapat. Maka ini dikecualikan, dia mendapatkan dengan ditolong oleh cicit. Tapi meskipun begitu, ini kan bibinya toh. Ya, ini kan bibinya. Tapi meskipun begitu tetap berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi jatahnya bibinya cuma satu, jatahnya cicitnya dua. Lah kok enaknya, masa dia di bawah saya malah dapat? Daripada nggak dapat, ayo kan gitu. Daripada nggak dapat. Ya. Seperti itu. Kasus di atas itu kalau cuma rumahnya satu kan cicitnya asoba. Kalau seandainya anak perempuannya satu, ini setengah, cucunya dapat seperenam, ini dapat asobah. Ya. Tapi kalau anak perempuannya dua, seperti kasus di situ, maka cucu perempuan nggak dapat aslinya, cuman dia bisa ditolong oleh cucu laki-laki kalau ada, atau yang lebih rendah derajatnya yaitu cicit laki-laki atau yang lain yang lebih rendah, dia bisa ditolong asalkan dari jalur laki-laki. Meskipun satu turunan, itu satu cucu perempuan dan cicit laki-laki itu satu garis turunan. Ya nggak bisa satu garis, mesti nggak ketemu. Gampangnya kan itu ada kan anak perempuan ya, ada anak perempuan terus anak perempuan sama itu kan mesti dari jalur laki-laki, mas. Ya jalur laki-laki yang satu terus itu bercabang dua. Jalur laki kan sudah mati dan bercabang dua. Ada cucu kan, cucu perempuan dan cicit anaknya saudara. Jadi cicit dari maksudnya ya. Cicit sama cucu ini ya. Maksudnya dari satu jalur ya, dari satu anak laki-laki. Ya bisa kalau di sisi itu. Kalau tapi kalau antara anak perempuan sama cucu ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi aslinya nggak perlu dipusingkan masalah. Yang enggak, antara yang hidup ini nggak usah dipusingkan, nanti malah pusing. Jadi antara orang-orang yang ada di sini itu nggak perlu dipusingkan. Yang penting hubungan mereka kepada si mayit saja yang dipusingkan itu. Oke. Sama halnya kayak kita menanyakan mayitnya ini siapa, laki-laki atau perempuan. Iya, beberapa kasus itu santri itu bingung. Ada yang menanyakan, Ustaz, ini mayitnya laki-laki atau perempuan? Nggak penting.
bah laki-laki, bah perempuan, sama saja. Ya, sama saja. Kita tahunya mayit laki-laki atau perempuan ya kalau ada suami atau istri aja. Kalau nggak ada suami sama istri nggak peduli sudah. Yang penting mati dia. Ada yang hidup gitu aja sudah itu. Baik. Misalu dzalika fi ibnil akh. Kita baca aja sedikit. Ini kalau dibaca besok nanti malah lupa. Contohnya kasusnya keponakan. An yamuta saksun, ada orang mati meninggalkan ibnatihi, anak perempuan. Diingat-ingat anak perempuan, wa ibni akhihi syakik, keponakan laki-laki, wa binti akhihi syakik, keponakan perempuan. Keponakan. Ada orang mati meninggalkan anak perempuan. Berapa jatahnya anak perempuan? Di kasus ini setengah. Keponakan laki-laki berapa? Asobah. Keponakan perempuan nggak dapat sama sekali, nggak ditolong sama keponakan laki-laki tadi, nggak bisa sama sekali. Maka setengah diambil oleh anak perempuan, setengahnya lagi diambil keponakan. Lah keponakan perempuan gimana? Ya nggak dapat sama sekali. Lihat aja nanti apa itu namanya, nunggu dapat uang dengar gitu. Misalun akhar, contoh yang lain. An yamuta saksun an ukhtaihi syaqiqatain. Ada orang mati meninggalkan dua saudari kandung. Wa ukhtihi minal ab, dan satu saudari sebapak, dan ibnu akhihi minal ab, keponakan sebapak, keponakan dari saudara sebapak. Jadi ada orang mati meninggalkan dua saudari kandung, satu saudari sebapak, satu keponakan satu keponakan laki-laki dari saudara sebapak. Paham ya? Ngawang, belajar ngawang. Dua saudari kandung, satu saudari sebapak, satu anak saudara sebapak. Nah, ini lawan dari kasus ini ya. Ini lawan dari kasus ini. Dua saudari kandung berapa jatahnya? 2/3. Satu saudari sebapak berapa jatahnya? Nggak dapat. Ini dapat berapa? Sisa. Bisa nolong nggak ini? Nolong bibinya? Nggak bisa. Loh, di sini kok bisa, di sini kok nggak bisa? Ya ini Hawashi, ini dari jalur anak. Jalur anak lebih kuat daripada jalur Hawashi. Itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah anak saudara sebapak ini, kalau ada saudarinya, anak ini kan laki-laki, ini anak perempuan dari saudara sebapak, dapat nggak? Dia bisa diasobakan nggak sama ini? Nggak bisa. Dia mengasobakan saudarinya aja nggak bisa, apalagi mengasobakan bibinya. Kalau ini bisa nggak mengasobakan saudarinya? Bisa. Kalau ini misalnya ada satu cicit perempuan, dapat nggak cicitnya tadi? Dapat. Bahkan bagiannya sama kayak cucu. Bagiannya sama kayak cucu persis. Karena cucunya kan ketolong sama cicit tadi. Kalau ini bisa nggak anak perempuan saudara dapat bagian? Nggak dapat. Ini nggak bisa nolong. Nggak bisa, apalagi dia nolong bibinya, malah jauh. Kalau saudarinya sendiri aja nggak bisa ditolong, apalagi bibinya. Dua lagi dikit. Wa misaluhu fil am, contoh paman. An yamuta syakhsun an ammihi wa ammatihi. Ada orang mati meninggalkan paman sama bibi. Ada orang mati meninggalkan paman sama bibi. Berapa pamannya? Asobah. Bibinya berapa? Bibinya
Nggak dapat. Kenapa bibi nggak dapat? Karena bibi termasuk dawil arham, perempuan yang dapat dari hawasi cuman saudari. Paman nggak bisa mengasobakan bibi tak? Tidak bisa. Yang dapat berarti paman tok, bibi nggak dapat kecuali dikasih. Wa misalu fi ibnil am, contoh kasus sepupu. An yamuta sakhsun, ada orang mati meninggalkan ibni ammihi, sepupu laki-laki, wa binti ammihi, dan sepupu perempuan. Berapa jatahnya sepupu laki-laki? Asobah. Berapa jatahnya sepupu perempuan? Nggak dapat sama sekali. Jadi intinya perempuan jadi asobah adalah perempuan-perempuan yang ini saja ya. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan, kandung, saudari perempuan sebapak, dan yang mengasobahkan pun ini saja. Yang mengasobahkan adalah ini saja, nanti ditambahkan dengan asobah yang ketiga yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala. Ada yang ditanyakan atau paham insyaallah, atau enggak paham? Paham enggak aslinya? Setengah. Loh, ini kan sudah tahu ya harusnya. Ini kan sudah kita pelajari di Ashabul Furud kemarin. Cuman di sini kan di detail lagi gitu aja. Nggak usah bingung-bingung, pegangan yang kuat. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.